Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 7 Juni 2022 ya, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dari pesan gembala ya. Mari kita persiapkan hati kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari. Dan tiba saatnya Tuhan, waktu yang indah ini kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran-kebenaran ini akan memperkaya kami akan kebenaran dan buat kami makin dewasa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, buka ungkapkan rahasia firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu saudara dan saya harus yakin atau percaya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan atas umatnya, atas orang percaya itu tidak perlu diragukan. Ya, itu tidak perlu diragukan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan atas hidup orang-orang yang takut akan Dia itu pasti dinyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Yang seringkali saya katakan bahwa semua peristiwa hidup yang terjadi itu pasti dalam kontrol tangan Tuhan dengan sempurna. Ya. Jadi semua peristiwa hidup ini yang terjadi, yang kita alami, yang kita saksikan, itu pasti dalam kontrol tangan Tuhan dengan sempurna. Ya, artinya apa? Tidak ada peristiwa atau kejadian yang di luar kontrol Tuhan, di luar pengamatan Tuhan. Atau dengan kata lain, tidak ada istilah kebetulan di dalam kekristenan. Ya, tidak ada istilah kebetulan. Jadi semua yang terjadi itu pasti seizin Tuhan. Tuhan mengetahui atau memang itu dikehendaki Tuhan. Ya, ingat, ada peristiwa-peristiwa yang memang diizinkan Tuhan terjadi dan memang ada peristiwa atau kejadian yang memang itu Tuhan kehendaki. Ya, ini yang harus kita pahami. Kalau peristiwa itu terjadi seizin Tuhan, ya, kalau peristiwa itu terjadi seizin Tuhan dan menjadikan seseorang menderita, ya, kalau peristiwa itu seizin Tuhan dan menjadikan seseorang itu menderita atau tidak nyaman, padahal dia orang percaya yang benar, yang takut akan Tuhan, ya, mereka ini sejatinya adalah orang-orang penting di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sedang dipertaruhkan oleh Tuhan. Ya. Jadi dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Ya, kalau seringkali Alkitab katakan dia adalah orang-orang yang saleh, menjauhi kejahatan. Tapi toh demikian, Tuhan izinkan dia menderita. Dia mengalami ketidaknyamanan. Ya. Inilah orang-orang yang dibanggakan Tuhan. Inilah orang-orang yang orang percaya yang kualitasnya bisa dibanggakan. Ya. Inilah orang-orang seperti itu. Ya, dia diizinkan mengalami satu penderitaan. Dan bagaimana Allah memagari orang-orang pilihannya itu? Ya, orang-orang pilihan itu pasti sejatinya dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Tetapi memang karena suatu hal untuk membuktikan kemurnian imannya, untuk membuktikan bahwa dia adalah orang-orang yang berkualitas rohaninya dan orang seperti ini yang dipertaruhkan oleh Tuhan, kadang-kadang mereka diizinkan untuk menghadapi masalah ini. Ya. Kalau kita lihat di dalam Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat 10, demikian firman Tuhan.
Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ini kan dialog antara iblis dan Tuhan. Ketika Tuhan katakan dari mana, ya, apakah yang, ya, Tuhan yang ayat 8 katakan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, rupanya Tuhan nanya, apakah kamu lihat Ayub, orang yang dibanggakan itu? Ayub menjawab di ayat 10 tadi, iya, karena engkau memagarinya, ya, engkau membuat pagar sekelilingnya dan rumahnya serta segala yang dimilikinya itu karena engkau. Jadi artinya gini, iblis itu tahu bahwa kita itu dipagari Tuhan. Dari ayat ini kan menunjukkan bahwa iblis itu tahu bahwa orang ini, keluarga ini dipagari Tuhan, dibentengi Tuhan. Apa yang dia kerjakan berhasil dan bahkan menjadi tambah banyak. Itu iblis bukan tidak melihat, dia melihat. Ya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup dalam kesucian Tuhan. Karena ketika iblis itu melihat hal itu dan dia mau mengganggu kita, dia tidak bisa asal mengganggu, dia harus izin Tuhan. Jadi juga begitu kan, ini izin. Tapi Tuhan katakan, terserah. Ya. Ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Oke, ya, ini seperti tawar-menawar. Ya, Tuhan memuji Ayub bagaimana salehnya, orang yang dibanggakan, tetapi iblis mengatakan, oh iya, memang karena engkau memagarinya, engkau memberkatinya, engkau melindunginya, pasti dia seperti itu. Ya, coba engkau tarik perlindunganmu, bukankah dia akan mengutuk engkau? Ya. Ternyata dibiarkan Tuhan merelakan supaya ya, Tuhan izinkan iblis itu menjamah Ayub. Ya. Ternyata setelah Ayub itu dibuat miskin dari berbagai peristiwa, ternaknya habis, anaknya meninggal, rumahnya hangus, terbakar, dan nyaris dia tidak punya apa-apa, Alkitab katakan dalam segala hal dia tidak berbuat dosa. Ya, bahkan dia mengatakan, ya, ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ternyata Ayub ini memang hebat. Ya, Tuhan mempertaruhkan Ayub ini, ternyata dia memang benar-benar dia tidak menyangkali. Ya, sekalipun segala penderitaan, apa yang dia milikinya diambil, dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Ini yang kita pahami, kita renungkan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memang hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup saleh, ketika ada kuasa kegelapan akan mengusik, itu Tuhan tidak tinggal diam. Ya, tidak bisa sembarangan dia mengganggu orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Tapi kalau dia itu orang percaya tetapi hidupnya tidak saleh, hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak ada urusan. Ya, tidak ada urusan, silakan. Ya. Jadi kita melihat bagaimana Allah memagari orang-orang pilihannya. Jadi kalau iblis mau mengusiknya, dia harus izin Allah. Inilah bukti kalau hidup orang percaya itu dipagari Allah. Dipagari Allah. Ya. Jadi kalau dia orang percaya yang hidup, tetapi kalau dia orang percaya tetapi hidupnya tidak benar, ingat, kalau dia mengaku orang percaya, mengaku orang Kristen, tetapi hidupnya tidak benar,
dia tidak takut akan Tuhan. Ya kan ada orang Kristen tetapi hidupnya tidak benar, tidak takut akan Tuhan, dia meremehkan ibadah. Kan ada orang seperti itu. Maka ketika dia mengalami penderitaan atau tidak kenyamanan dalam hidupnya, ya, itu harus dianggap sebagai peringatan atau teguran. Ya, bukan ujian lagi, itu sebagai peringatan atau teguran. Nah, inilah cara Tuhan mendisiplin umatnya. Ya, dia tidak takut akan Tuhan. Ya, dia tidak takut akan Tuhan dan bahkan mungkin bisa dia dibuat untuk menderita dan memang dia sangat menderita yang mungkin juga tidak Tuhan tidak pulihkan, bisa atau lama dipulihkan, bisa. Karena dia adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan biarkan. Tuhan merasa tidak perlu orang-orang seperti ini dipagari. Ya. Tetapi kalau orang percaya itu takut akan Tuhan, pasti ketika dicobai, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Ya, dan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ini yang harus kita pahami. Ya, harus kita mengerti. Karena memang ada begini, ada orang-orang percaya yang meremehkan. Dia sering mendengar, ya, dia sering mendengar kebenaran bahwa Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah pembilaku. Ya, maka aku tidak takut. Ya, jadi dia mengklaim janji itu. Memang itu benar. Tetapi ingat, janji itu hanya berlaku bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya saleh. Tetapi kalau dia hidupnya sembarangan, nanti dulu. Ya, nanti dulu. Karena Alkitab mengatakan bahwa apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Nah, disinilah orang-orang seperti ini dia akan menuai apa yang dia tabur. Ya, karena Tuhan tidak bisa diakalin. Ya, Tuhan tidak bisa sepertinya diremehkan. Ya, oleh orang-orang percaya. Dia bertindak seenaknya, ya, menuruti keinginan daging. Di dalam hatinya dia yakin bahwa Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah pelindungku, dia yang akan menyertai dan mencukupkan aku. Itu yang dia pegang, tapi di balik itu dia ada seperti meremehkan Tuhan. Ya, maka di dalam Yakobus pasal 1, ya, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ingat, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, jadi kita jangan ada pikiran terselip, pikiran yang licik di dalam hati kita. Kita mau menuruti keinginan daging kita mau menuruti hawa nafsu kita, tapi di balik apa yang kita lakukan, kita berharap bahwa Tuhan akan melindungi. Kita berharap bahwa Tuhan akan mencukupi. Nah, ini licik. Ya, ini licik. Maka Tuhan katakan, ya, pencobaan ini sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ini orang-orang yang mencobai. Ya, orang-orang yang mencobai Allah. Lah, Tuhan tidak bisa seperti ini. Ya, ingat. Saya mengatakan hal ini karena banyak orang-orang percaya yang hidupnya sembrono. Ya, dalam hal keuangan sembrono, ya, dalam hal ucapan mulutnya jahat. Ya, nanti dalam hal pergaulan, ya, menjaga kekudusan pernikahan dia juga sembrono. Ya, karena di balik apa yang dilakukan dia berharap Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Ini salah. Ini salah. Inilah orang-orang yang mencobai Tuhan. Nah, ini orang jahat. Tuhan tahu kamu jahat, kamu tahu kebenaran, tetapi kamu mau ngakalin aku. Tuhan akan bilang gitu. Ya, makanya seringkali orang-orang seperti ini diizinkan Tuhan untuk apa? Babak belur hidupnya, berantakan hidupnya. Ya, dia tahu kebenaran kok. Ya, dan apa yang dia lakukan lewat perkataan, lewat ucapannya yang seringkali melukai orang, yang seringkali yang membuat orang tidak nyaman, itu pasti orang-orang seperti ini pasti akan menuai apa yang dia tabur. Ya, menuai apa yang dia tabur.
belum lagi kalau punya uang ya, tidak bisa ngatur keuangan, boros ya, menggampangkan hari esok ya, menggampangkan pertolongan orang lain ya, karena memang udah sering ditolong terus kita menggampangkan. Tidak bisa ya, tidak bisa ya. Nah, ada tindakan atau cara-cara Tuhan itu yang kelihatannya seperti kok Tuhan tega ya, kok Tuhan tega, kok orang ini dibiarkan. Tetapi di balik tindakan Tuhan itu ada satu maksud Tuhan, yaitu apa? Untuk mendisiplin ya, biar orang lain tidak mencontoh hidup seperti itu. Kalau misalnya ada orang percaya yang fasik, tidak menghormati ibadah, tetapi dia Kristen ya, tetapi peragaan hidupnya begitu liar, mudah melukai orang lain, menjadi dimanapun dia ada menjadi masalah ya, terus seolah-olah Tuhan diam. Waduh ya, bahaya, nanti orang akan banyak mencontoh seperti itu ya. Tetapi memang ada kalanya Tuhan diam, itu memang ada kalanya Tuhan diam, itu dibiarkan. Tetapi ingat ya, akhirnya nanti ada hitung-hitungannya. Jadi sekalipun orang fasik ya, orang-orang tidak menghargai, tidak menghormati kebenaran ya, tidak seperti meremehkan ya, seperti meremehkan hadirat Tuhan dalam hidupnya, ini pasti dia akan menuai apa yang dia tabur. Kalau tidak di bumi ini, nanti di kekekalan saat penghakiman pasti itu terbukti ya. Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan hal ini supaya kita berhati-hati ya. Nah, kalau kayak Ayub tadi memang dia termasuk orang-orang yang dipertaruhkan ya. Dan mungkin saat ini juga banyak orang-orang seperti Ayub ini. Dia hidupnya benar di hadapan Tuhan, dia takut akan Tuhan, menjaga kesucian hidup ya, tutur katanya juga memberkati, tetapi dia juga menderita. Tidak masalah, ini orang-orang yang dipertaruhkan ya, inilah orang-orang yang dipertaruhkan oleh Tuhan supaya Tuhan lihat. Banyak orang melihat, loh, orang itu kok dia tetap ya, sekalipun dalam keadaan seperti itu dia tetap rendah hati, dia tidak ada niat atau rencana atau keinginan untuk melicikin orang, menipu orang, tidak ada. Sekalipun hidupnya pas-pasan, bahkan sangat pas-pasan. Nah, ini adalah orang-orang yang saya katakan yang dipertaruhkan Tuhan. Nah, ini orang-orang istimewanya Tuhan. Kayak Paulus ya, nyaris secara jasmani dia nggak punya apa-apa, menderita, sengsara, dianiaya, tapi dia tetap tegar untuk memberitakan Injil. Dia tetap ya hidup dalam kesucian Tuhan. Ya, inilah orang-orang yang dipertaruhkan. Ya, memang tidak semua orang harus melewati masa atau periode seperti ini. Ada orang-orang yang memang lewat situ, tetapi ada orang-orang yang memang sama Tuhan diberkati jasmani ya, tapi dia takut akan Tuhan. Ya, orang diberkati secara jasmani berlimpah, tapi dia adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini dia nanti pasti digerakkan Tuhan untuk mereka banyak membantu sesama. Mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dia tidak membanggakan kekayaannya. Dia tidak menganggap bahwa kekayaan itu sesuatu yang paling bernilai di hidupnya. Dia tidak akan menganggap hal itu. Ya. Tapi secara nyata memang dia sangat kaya. Ya, ada orang-orang yang diajak Tuhan masuk dalam masa seperti itu. Ya, sekarang tinggal Bapak Ibu Saudara bagaimana merenungkan hal ini. Ya. Tapi yang jelas setiap kita itu pasti mengemban misi Tuhan. Setiap kita itu pasti mengemban misi Tuhan. Yaitu apa? Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa yang bisa kita selamatkan. Ya, memang tidak semua orang harus lewat penderitaan, lewat kemiskinan, tidak semua. Ya, ada orang yang lewat diberkati jasmani, ya, dipakai dalam pelayanan mimbar, ya, sebagai leader, pemain musik, banyak orang dipakai itu.
karena panggilan masing-masing kita berbeda. Ya, tapi di atas semua itu, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menjauhi kejahatan. Ya. Jadi masalah-masalah hidup yang terjadi dalam hidup kita itu kita nggak usah langsung langsung seperti curiga pada Tuhan. Loh Tuhan, aku sudah setia, aku sudah melayani Engkau, kok keluargaku diterpa berbagai masalah. Ya, seperti masalah itu tidak henti-hentinya. Kita jangan banyak bertanya. Kita yakin bahwa itu diizinkan Tuhan. Ya, yang perlu kita lakukan adalah kita harus tahu kehadiran Tuhan di balik peristiwa-peristiwa itu. Ya, jadi di balik peristiwa-peristiwa itu pesan Tuhan apa yang dinyatakan dalam diri saya? Pesan Tuhan apa yang harus aku tangkap? Ya, mungkin selama ini kita menjadi kurang disiplin, ya, kita jadi orang-orang yang kurang setia. Bisa Tuhan hadirkan masalah. Ya, ini pengingatan, ini untuk mengingatkan kita, untuk mendisiplin kita, biar kita terjengah. Ya, wah, mungkin aku salah, aku ada salah di hadapan Tuhan. Iya kan? Kalau orang itu hidupnya dibuat mulus terus kan sepertinya, ya, takutnya apa? Dia terlena sehingga dia sepertinya tidak perlu Tuhan, karena semuanya berjalan running well. Wah, nggak perlu Tuhan, nggak doanya nggak usah sampai bagaimana gitu, cukup 2 menit, 3 menit, 5 menit udah cukup, ya, karena merasa tidak ada yang perlu didoakan. Nah, ini salah. Ya, bagaimanapun tuh masih banyak hal yang harus kita doakan, khususnya diri kita sendiri, ya, utamanya diri kita sendiri. Bagaimana kita tetap rendah hati, bagaimana kita tetap menjaga kesucian hidup, bagaimana kita tetap murah hati, ya, tutur kata kita menjadi berkat untuk diri kita sendiri supaya kita tidak jatuh dan menjadi batu sandungan. Itu yang paling penting. Ya, kita mendoakan diri kita sendiri, baru orang-orang dekat kita. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu Saudara dan saya bukanlah orang-orang yang sudah sempurna atau nyaris sempurna. Bukan. Kita adalah orang-orang yang masih terus banyak belajar dan berjuang untuk memperbaiki peragaan hidup kita, karakter kita, sikap hati kita. Itu masih harus terus diperbaiki. Ya, tapi di tengah-tengah dalam perjuangan itu, kalau Tuhan izinkan masalah terjadi, kita sudah bukan seperti orang yang baru, Kristen baru yang merengek-rengek, ya, doanya minta dijawab supaya masalahku cepat diangkat. Enggak, kita percaya Tuhan. Kapan masalah itu akan diangkat Tuhan, kita percayakan. Bahkan mungkin masalah kita itu mungkin juga tidak akan diangkat oleh Tuhan, karena itu seperti duri di dalam daging kita, ya, supaya kita tetap ada kebergantungan pada Tuhan. Ya, Ayub ini luar biasa. Sesudah itu dibikin tubuhnya luka, ya, semua borok luka, tapi dia tidak. Ya, di atas semuanya itu Ayub tetap tidak berbuat dosa. Dia tetap kokoh. Dia mempercayai Allah yang dia sembah adalah Allah yang adil. Nah, toh akhirnya Ayub hidupnya dipulihkan. Harta bendanya dipulihkan, anak-anaknya dipulihkan. Jadi orang-orang yang kokoh, yang berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah mencurigai Tuhan. Ya, kita ini kan secara tidak langsung sering menaruh curiga. Kok Tuhan biarkan ya aku seperti ini? Ya, kok Tuhan nggak tahu kalau aku ini menderita? Tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Ya, karena saya katakan semua peristiwa hidup itu terjadi dalam kontrol tangan Tuhan dengan sempurna. Yang perlu kita perhatikan adalah mari kita menangkap hadirat Tuhan dalam setiap peristiwa hidup itu, dan kita belajar, ya, untuk kita belajar mengucap syukur dengan apapun yang kita alami. Ya, memang berat, ya, sulit, tetapi pasti yakinlah kalau kita ada keinginan yang kuat, Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya.
Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini menjadi orang-orang yang dipertaruhkan oleh Tuhan. Ya sudah, nikmati, ya, bersukacitalah, ya, karena semua ini tidak lama kok. Ya, nanti pasti ada ujungnya. Kalau kita tetap bertahan sampai kesudahannya, maka kita menjadi orang-orang yang dipermuliakan. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.